susahnya nggak cuman stare-nya doang, tapi ada kesenduan, ada kesedihan dalam matanya artinya. Mempraktikkan ya kan, mempraktikkan dia puasa kuburan, ketemu tengkorak, dia lagi hamil, ditarik, hamilnya di belakang. Ini saya kedatangan teman baru, ini senior saya dulu di UI. Beliau adalah namanya Ki Iman Jaya, kritikus dan juga praktisi juga, dan juga sekarang mengajar di jurusan film Universitas Bina Nusantara. Ya. Halo Mas. Halo, benar. Mas, kemarin saya dengar itu tuh ya, Mas Eki ngebahas tentang film Abadi Nan Jaya. Oh iya, orang Indonesia tuh baru dan di luar, biasanya kalau film Indonesia tuh agak stereotype ya, apa maksudnya tuh pocong dan lain sebagainya. Nah ini zombie, ceritanya Mas agak baru sih, menarik juga ya karena ini zombie gitu. Sebenarnya zombie itu nggak baru-baru amat, karena pernah ada namanya Zona Merah series, Jidat Kata, terus ada juga Hitam, ada Reuni Z, ada beberapa, tapi memang nggak viral sekarang gitu kan. Dan ini agak menarik karena biasanya kan horor itu selalu folklore ya. Folklore maksudnya cerita rakyat, urban legend khas Indonesia, tiba-tiba zombie gitu kan. Tapi menariknya Indonesia punya cara untuk mengemas. Jadi ada zombie, vampire, setan-setan atau hantu-hantu yang sebenarnya tidak secara konteks budaya tidak terlalu nyambung sama Indonesia gitu kan. Bukan folklore Indonesia. Bukan folklore Indonesia, dan beda karena kalau zombie di luar negeri itu ada science fictionnya. Ya kan? Jadi kan zombie itu bagian dari apokaliptik horor ya. Artinya horor di mana dunia sudah tidak ada harapan, dan kayak serbuan tikus, serbuan buaya dan lain-lain gitu ya. Termasuk serbuan zombie yang aslinya itu karena ada kesalahan eksperimental dalam medis atau dalam pokoknya hal yang sifatnya ilmiah gitu kan, laboratorium scientific gitu ya. Jadi dan itu memang kayak gitu di sana gitu, kayak Frankenstein itu kan juga ada baru tuh filmnya Del Toro di Netflix kan. Itu kan juga tentang percobaan ilmiah gitu kan, kayak gitu. Indonesia kan biasanya selalu dengan mistik. Apa aja selalu dengan mistik, karena bahkan Gundala Putra Petir kalau Flash itu kan apalagi samber ini ya gitu ya, percobaan ini Flash, tapi Gundala di Ageng Selo lah, apalah, ada yang mitos-mitos zaman dulu. Nah itu. Nah, tapi menarik ya, dikemas dengan jadi istilahnya lokal. Jadi muatannya tuh lokal, tapi semua orang di dunia secara global bisa relate dan bisa bisa paham gitu, karena bahasa audiovisualnya itu universal. Pakemnya itu atau konvensinya itu konvensi zombie kan. Ada sebuah wabah menyebar, tapi ada juga layer berikutnya, yaitu ada apakah itu persahabatan, apakah itu keluarga atau apa yang tentang itu sebenarnya kan. Tapi ada juga yang menular itu kan sebenarnya sama. Cuman di Kimo Stambul ini dan Edwin Nazir ini menariknya dia mengemas itu gara-gara jamu. Mereka minum itu langsung bapaknya. Iya, di awal kan dikasih tahu, kemudian setnya di pedesaan, ada sawah gitu kan, eksotis ya gitu maksudnya. Ada sesuatu yang ditawarkan oleh Indonesia gitu. Jadi ada yang memang sesuai pakem, kayak gini, karakternya harus kayak gini, zombinya gini gitu. Zombinya kan lari itu sama kayak dari mulai 38 days later sampai sekarang 38 years later, lari itu kan berbeda dengan zombie sebelumnya gitu kan. Nah jadi dikemas sama kayak zaman dulu vampire, Dracula, ada Dracula mantu lah, jadi komedi gitu ya. Kemudian satu lagi adalah yang kemudian diubah yang koboi.
film-film cowboy atau western kan nggak cocok sama Indonesia kan, yang unlawful, ada syarif segala macam. Makanya zaman dulu Ateng, Iskak, Benyamin itu jadi komedi, humor. Oh, siapa yang masuk? Bisa masuk gitu kan. Ada Cicak bin Kadal lah dulu di film Bin Selamat Kabo Cengeng. Ada macam-macam gitu. Jadi baru belakangan Marlina gitu dan Buffalo Boys. Marlina itu Molly Surya dapat inspirasi dari Mas Garin Nugroho waktu Mas Garin di Lombok gitu kan. Oh ini kayak gini-gini, ternyata cocok banget. Landscape-nya apa semuanya itu mirip dengan di barat. Oh naik kuda lah, terus apa gitu. Oh terus dan ada tradisi yang ada kisah nyata yang potong kepala itu, sehingga proper lah ini Cowboy gitu kan. Baru di Marlina 2015 kalau nggak salah tuh. Nah sama ini film-film sebelumnya zombie ada, cuman yang beneran cover white shot gitu itu kayaknya baru yang sekarang ya apanya ya, karena proper banget mungkin karena Niat banget, mungkin karena Netflix dananya juga. Oh iya. Karena Netflix kan dia punya standar sendiri kan. betul, jadi dia bisa pakai drone dari jarak jauh segala macam. Tapi dari dulu kayak Zona Merah kan berawal dari kayak bunga bangkai atau apa ya, tanaman herbal dimakan untuk penyembuhan, ternyata jadi zombie. Itu jadi mirip-mirip tuh. Jadi apakah herbal, apakah jamu herbal kan herbal juga tuh. Tapi bukan dari yang dia percobaan ilmiah, nggak begitu. Iya. Yeah. Berarti untuk yang tadi yang zombie vampire itu jadi alternatif tipe film horor Indonesia lah. Tapi kalau yang lain-lain juga masih tetap ada kan. Misalnya kan besok itu tanggal 13 November tuh bakal launching Pesugihan Sate Gaga. Nah itu kan setannya setan yang biasa kita lihat tuh deh. Sesuai vlog yang tadi Bang Eki jelaskan, ada pocong, ada gondoruo, segala macam. Genre itu maksud setan-setan lokal itu masih tetap disukain kan? Masih, justru itulah yang membuat film horor Indonesia itu menjamur. Pertama karena kedekatan dengan ceritanya dengan masyarakat gitu. Jadi dulu misalnya saya lah. Waktu kecil kan sudah takut-takutinnya begitu. Habis maghrib jangan keluar rumah, jangan gunting kuku di hari ini. Kalau ini, jadi banyak tabu-tabu, mitos-mitos, banyak yang tidak boleh dilanggar, yang harus dilakukan, yang superstitious ya kan. Sebagian orang mungkin bilang tahayul, tapi percaya nggak percaya gitu kan. Dari itu muncul gitu kan. Sampai sekarang ada yang dulunya nggak ada, sekarang ada kayak petaka gunung gede, naik gunung ada horornya sendiri, urban legend ada horornya sendiri apa. Cuman memang takutnya kalau seperti nggak ada kebaruan, nggak ada penyegaran, nggak ada terobosan, masyarakat penonton makin cerdas sehingga malah bosan, karena memang horor itu kan konvensi atau pakem, harus ada yang harus diturutin, tapi harus ada kebaruan, novelty-nya mesti ada gitu. Makanya nih sekarang udah naik kelas nih, kayak mesti ada terobosan, kebaruan atau penyegaran dari genre horor itu sendiri, sehingga walaupun itu sistemnya pakem atau konvensi, namanya juga genre ya, genre itu kan harus ada yang dipenuhi, tapi selalu ada kebaruan yang baru yang selalu ditawarkan menurut. Kayak misalnya Joko Anwar, dia Perempuan Tanah Jahanam, itu ada yang terkait dengan etnis kan, dengan wayang kulit, dengan penyakit kulit gitu kan. Kemudian ada beberapa yang ya itu ya, atau dilihat dari rencana musim IP nih, kayak Danur. Ya Danur kan novelnya laku keras, jadi dibikin film. Danur itu by the way mungkin nggak banyak orang tahu, Danur adalah cinematic universe yang paling banyak. Kan ada istilahnya cinematic universe ya, dimana kita ini, jadi kayak Danur ada Asi, ada Ivana gitu, jadi filmnya banyak dong. Dan itu IP bisa dimainkan gitu ya. Atau bermain dengan selain IP dengan nostalgia, Pengabdi Setan di remake, Ratu Ilmu Hitam di remake, tapi lebih di kekinian, kan? ya ini. Lebih ke sekarang pertanyaan mendasar, kenapa orang Indonesia sih suka banget film horor bagi? Kalau misalnya kita lihat tuh, kalau ngechat penonton terbanyak, entah itu setiap tahun atau misalnya berapa tahun ke belakang, itu film horor itu bisa dibilang selalu memuncaki jumlah penonton terbanyak. Itu kenapa sih alasan? Selain tadi Mang Ingin jelaskan bahwa ada kedekatan
bahwa kita dari dulu tuh udah di dekat dengan itu. Ada istilah tahayul, nggak boleh depan pintu, nggak boleh maghrib keluar. Itu kenapa? Selain karena kedekatan dengan cerita, ada horor segala macam. Kalau kata Lele itu scriptwriter banyak sekali film horor ya, kayak Maka Indonesia Penari, ya oke, sekitar si Dailin gitu ya. Dia bilang karena horor dan belief di Indonesia itu nyatu. Belief, kita percaya dengan itu. Kita percaya kalau kesurupan, kita pernah mendengar atau buktiin menyaksikan sendiri ada orang kesurupan, itu real gitu ya, real. Justru kalau dengan horor-horor luar negeri yang rapi-rapi, keren-keren, rata-rata laki-laki kayak Dracula atau itu kita kayaknya karena konteksnya agak jauh, jadi kita mungkin nggak terlalu takut gitu. Mungkin karena jump scare jadi takut gitu, atau ceritanya kuat banget gitu. Tapi sama juga kolega saya di Binus, namanya Divina Sofianti, dia bikin film pendek Herum untuk meretas film panjangnya tentang pocong. Dia ke script lab, ke film lab, ke Eropa dan macam. Awal-awal orang bingung, kenapa pocong mengerikan ya, kan cuma begitu doang. It's like a cute candy wrap, dia bilang. Tapi ternyata sama Devina cerita sama kayak Joko menjawab pertanyaan saya. Nah, bagaimana toko ibu itu menyeramkan? Dua-duanya bilang bukan makhluknya yang menyeramkan, tapi cerita di baliknya. Jadi kita jadi serem gitu, karena ada backstory-nya yang serem, dan itu kita familiar dengan cerita-cerita itu gitu ya. Dan kan kalau kita nonton TV aja atau di YouTube apa yang seliuran gitu ya. Ya ada anak kuno, ibu lah, ada macam-macam kriminal lah, itu kan bisa itu ya, bisa jadi inspirasi. Dan ada satu lagi, horor itu sebenarnya tidak cuma nakut-nakutin, tapi ada konteksnya yang bisa diterjemahkan atau ditafsirkan atau dimaknai di beyond itu. Kayak misalnya kalau di barak itu, zombie itu menggambarkan rakyat kecil yang konsumerisme, yang dia kayak zombie kan, beli apa, apalagi kalau di sana kalau di Eropa tuh, di Inggris ada namanya Black Friday atau Boxing Day. Itu sampai diskonnya gila-gilaan. Itu dari subuh orang udah ngantri kayak orang zombie, nungguin dibuka langsung gitu. Sementara vampire adalah karena dia menghisap darah, jadi dia eksploitatif, dia menghisap darah rakyat kecil, buruh segala macam rawanya. Jadi itu bisa ditimain kayak gitu biasa sana ya. Bisa ditimain. Jadi memang nggak cuman serem itu, tapi juga kayak saya balik lagi ke Joko lah ya. Karena saya banyak nonton film Joko. Joko selalu ngomong soal ibu kan, dan orang hamil, betapa dia seolah-olah sebel banget sama orang hamil gitu. Dari semua filmnya tuh ada lah, semua lah, mungkin sebagian rasa lah sebagai nggak banyak gitu. Dari misalnya dari Yayi Joni udah bilang akan ada orang yang hamil yang ini yang akan kerusuhan, ada orang hamil. Film keduanya kalah, orang hamilnya kelindes. Apa namanya? Kalau penghabisan jelas ibunya kan ya, tapi sebelum itu Pintu Terlarang kan pematungnya kan pakai janin, ya kan? Ya. Murus Amanulali di Black ya. Oh ya, ngomong bahwa bad parenting atau bad parents ya, kritik soal itu, tentang bahkan Pengepungan di Bukit Duri yang menurut saya lebih horor dari semua film horornya, itu juga ngomongin tentang generasi tua yang yang membuat mereka generasi sekarang tuh lebih kecewa dan sebagainya gitu. Jadi ngomongin kritik terhadap generasi yang lebih tua atau terhadap otoritas orang tua, otoritas generasi di atasnya gitu, yang sekarang berkuasa. Jadi bisa menafsirkan gitu. Jadi film horor tuh nggak cuma kaget atau keseraman ya, tapi tadi ada yang tersirat yang tadi Bang Eki jelaskan ya. Ada beyond itu ya ternyata ya. Bisa juga itu tadi yang mungkin kalau kita pretelling horor, si elemen horornya itu film keluarga loh, tentang ibu dan anak atau bapak dan anak, tentang sahabatan. Ebony Menjaya kan tentang dua sahabat yang si Mika Tambayong jadi bete sama Eva Celia karena Eva Celia nikah sama bapaknya Mika gitu kan, terus kemudian pecah. Itu kan kalau kita ubah itu diganti dengan latar belakang yang lain, itu tetap bisa masuk table gitu kan. Oke. Nah kalau misalnya tadi udah dijelaskan di awal tuh ada film barat kan, ada vampire, terus zombie. Kalau dari sisi cerita tadi udah ada ya, dijelaskan sedikit. Kalau perbedaan film horor barat sama film horor lokal, Indonesia tuh selain tadi udah sebutkan misalnya ada cerita-cerita kayak vampire dan zombie tadi,
Yang membedakannya baik dari teknis atau aspek kultural yang tadi jelaskan tuh apa Bang Iti? Jadi sama kayak komedi ya, masing-masing tuh punya bahasanya sendiri gitu. Jadi itu tantangan komedi dan horor. Apa yang serem di Indonesia belum tentu serem di luar tempat lain. Ya. Apa yang lucu di Indonesia belum tentu lucu tuh. Nah, bagaimana caranya film Nekat Indonesia itu membuat di satu sisi kontennya itu sangat Indonesia sehingga ini Indonesia banget ya, beda sama yang kita nonton. Tapi sisi lain orang paham kalau itu serem. Iya. Jadi kayak bahasa audiovisualnya. Jadi misalnya kayak cahaya, lighting biasanya gelap-gelap atau soundnya agak-agak unsettling lah kalau istilah itu. Terus biasanya lokasinya misalnya atau gereja atau apa gitu kan. Cuman kadang-kadang perlu kebaruan kayak Aben dan Jaya itu kan siang hari. Iya, siang hari itu. Siang hari sampai kayak Midsommar kan, siang hari semua. Jadi perlu dicari apa yang tetap Indonesianya ada, tapi dan nggak ada tempat lain yang gitu. Tapi orang Barat atau orang non Indonesia lah atau non Asia Tenggara itu bisa ketepaham kalau itu serem dan itu. Jadi yang serem itu sebenarnya aku pernah riset soal film pocong sama rekanku namanya Naila Majistia dia. Yang serem tuh bukan pocongnya atau bukan monsternya, bukan hantunya, tapi yang seremnya itu adalah apa yang menteror. Kenapa sehingga pocong itu jadi semacam mediumnya gitu ya. Kayak misalnya kalau dalam pocong di Origin itu ada ada sebuah ngilmu lah gitu, ada ilmunya sendiri yang dia nggak bisa mati apa segala itu, ada black magicnya, ada dark magicnya, sehingga itu menyeramkan karena orang akan berpikir gimana kalau itu terjadi di saya atau apa gitu, kayak santet dan pelet dan dan teluh gitu kan. Itu kan banyak yang nguntah paku segala macam yang jarang ada di tempat lain gitu. Itu kan kita sering mendengar atau bahkan tetangga kita lah atau teman kerja kita, teman sekolah kita tuh ngalamin, sehingga kita ada kedekatan kultural. Terus tapi ada era lokal, tapi gimana caranya biar orang yang nggak tahu konteks Indonesia bisa tahu kayak gitu. Wow. Iya, jadi kayak misalnya masih banyak kalau pakai bulan ini sempat ini baik ini apa tuh kalau di Alti Kreatif itu sering kali Luna Maya tuh digadang-gadang jadi the next Susana. Ini film horor. Menurut Bang Eki gimana tuh Bang? Kebetulan saya juga co-produsernya dokumenter Susana yang tadi Netflix. Kalau menurut saya Susana nggak tergantikan. Jadi kalau horor orang langsung Susana, sama kayak film action kalau sekarang Iko Uwais, tapi Iko Uwais dari Prima. Oh iya. Iya, walaupun ada Josh Rudy, ada Hasan Bangun, tapi waktu Leonardo ya. Tapi menurut saya nggak ada. Bahkan Luna Maya pun mohon maaf nih, tapi dimirip-miripkan dengan Susana kan? Kan namanya Susana nggak ada ya. Juru ada Jupe, ada DP, nggak bisa juga gitu loh. Bahkan mereka yang digadang-gadang the next Susana itu malah justru mengekot si Susana itu. Saya nggak ada kebaruan, nggak ada ini. Justru kita bisa ngelihat ada beberapa yang sering di film horor. Misalnya Tara Basro, Mikha Tambayong, berapa kali di film horor, tapi nggak berarti karena mereka nggak berperan sebagai setannya ya atau hantunya ya, jadi mungkin nggak terlalu memorable. Sementara Susana nggak cuma stare-nya doang, tapi ada kesenduan, ada kesedihan dalam matanya artinya. Itu sih nggak bisa tergantikan sih. Ya mungkin karena Susananya juga mempraktikkan ya kan, dia puasa apalah, makan bunga melati apa, walaupun dibilang ini karena bunga melati kan enak, menyehatkan, menghangatkan gitu. Tapi dia betapa juga minta izin sama Nyi Roh Kidul gitu. Ada ritual yang kayaknya nggak dilakukan oleh sebagian besar dari kita. Sekarang mulai Luna Maya kan melakukan ritual itu gitu. Baru tahu saya yang itu tadi coba kamu praktekkan gitu ya. Emang ritual khusus ketika ada film atau memang dia kesehariannya tuh Bang? Khususnya ketika dia yang mempersiapkan. Dia kan imannya dia Katolik ya.
Jadi dibilang gimana cara kita bisa selamat dunia akhirat dan tidak menyinggung siapa-siapa. Jadi dia mohon restu gitu ada di nonton dulu di Netflix. Self Prophecy. Di Netflix ada judulnya Susana the Queen of Black Magic. Itu ya kelihatan di situ tuh betapa dia tuh memang all in gitu. Lagi kita stop itu dulu sesi pertama dulu. Saya mau mastiin semua dulu. Oke. Dulu tahun awal 2000-an itu film horor kan sempat booming. Jadi semua layar kaca di bioskop itu pasti ada film horor gitu. Nah, kalau menurut Bang Eki dan termasuk sekarang ya, film horor kan mulai banyak lagi. Ada dampak negatif nggak sih ketika terlalu banyaknya film horor yang beredar di pasaran? Kayak misalnya yang terbaru nanti kan juga ada si Mbak Im Wong mau ngeluarin film tuh. Lupa sama film itu yang balihonya di Mbak Im Wong kalau nggak salah ya. Nah, kalau menurut Bang Eki itu ada nggak sih faktor negatifnya? Dulu juga ada sempat di media tuh ada semacam kayak aksi boykot film horor dulu kalau nggak salah. Jadi saking banyaknya film horor, sebagian orang tuh pikir ini terlalu jengah deh. Nah, menurut Bang Eki sebagai pengamat dan juga praktisi sekaligus dosen, apa sih dampak negatifnya? Dampak negatifnya adalah ketika film horor itu menjamur hanya dari sisi komersialisme. Oh, ini laku nih, film horornya kayak gimana kayak gini. Jadi sehingga sedemikian rupa sehingga kejenuhan pasar akan terjadi kalau begitu. Dengan begitu maka akan flop. Karena bosan itu aja paling begini gitu. Makanya tadi saya bilang perlu ada kebaruan atau penyegaran atau terobosan walaupun pakemnya atau konvensinya ada gitu ya, ada yang harus diikutin. Tapi juga harus ada sesuatu yang menawarkan sesuatu yang baru gitu Kak. Jangan sampai terjadi di tahun 2000 ketika karena murah ya. Dengan 300.000 penonton udah balik modal, udah untung sehingga dia bisa bikin sehingga pernah saya ada beberapa kasus nyewa tempat villa gitu ya di puncak. Ruang depan buat judul A, ruang belakang buat judul B gitu. Jadi bikin film dalam 3 hari jadi 2 film karena murah. 300.000 penonton bisa mendek. Nah itu ada zaman itu penonton udah mulai bosen kan. Mau pakai Miyabi kayak mau pakai Sora Aoi yang film bokep Jepang nggak laku juga karena udah males gitu, paling gitu doang gitu. Jadi kalau nggak jalan, kalau cuman gue pikir hanya nyari duit aja tanpa misalnya ini mirip pas-pakan di jiplak gitu. Nah itu yang menyebabkan orang jadi males sehingga pasar bisa turun Kak. Jadi menurut saya manfaatkan momentum ini jangan sampai gitu. Dan hal buruk yang mungkin terjadi yang kedua adalah tidak adanya keragaman, tidak banyaknya pilihan penonton. Kayak kita ke itu aja pasar swalayan atau ke warung kan ada ini atau warung Padang lah gitu, ada ini. Kalau cuma itu doang kan doang itu aja gitu kok. Kan harus diversifikasi kan gitu. Jadi horornya juga ada kebaruan, ada meningkatkan mutu atau menawarkan hal-hal yang baru walaupun tetap ada formula yang sama, tapi juga latihan untuk yang lain juga coba gitu ya. Contohnya Imaginary itu bagus banget tuh. Kemarin saya ngundang Ernest Prakasa ya. Dia berani tuh walaupun ada yang gagal ya, percobaannya gagal, ada yang flop, ada yang apa, tapi dia nyoba nih, kalau komedinya gini gimana, kalau drama ini gimana. Kalau berhasil banget tuh, agak lain, yang kan berhasil banget. Tapi ada juga beberapa yang gagal, itu bagian dari pelajaran gitu, yang mahal gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat horor itu kan bisa dibilang termasuk paling banyak ditonton orang gitu. Kalau menurut Bang Eki, untuk genre lain, misalnya kayak animasi, itu punya chance nggak? Atau ke depan kira-kira dominasi film horor ini akan tergantikan nggak ke depan untuk Indonesia? Saya juga pernah riset soal ini tentang setelah pandemi horor genre apa yang
paling laku dan siapa filmmaker yang laku gitu. Maksudnya yang aktif dan produktif gitu ya. Ternyata walaupun horor mendominasi, itu drama itu nomor 2 dan itu sangat ketat. Oke. Khususnya yang tren baru itu adalah perselingkuhan kan, mulai dari Tayangan Putus, terus kemudian Ipar Adalah Maut, terus tapi kemudian ada Norma, ada ini banyak lagi yang sendiri-sendiri gitu ya. Itu drama. Terus drama-drama religi juga lumayan laku gitu kan, ada pasarnya. Nah, animasi setelah Jumbo mulai itu. Sebelumnya ada Juki, dua-duanya Jumbo dan Juki itu saudaranya lulusan Dinosaur Meadow. Oh yang itu ya. Iya, Si Meong itu ya kalau si Juki ya. Sirian sama Faza Meong. Nah, sekarang udah mulai tuh Panji Tengkorak, ada animasi, nanti akan ada ya kita. Jadi intinya hanya saya setuju dengan efek rumah kaca. Dia bilang kan pasar bisa diciptakan. Buktinya Jumbo dibikin 5 tahun loh itu. Iya, bisa Tiba-tiba laku aja gitu, ya sih kan. Kente kan. Sesuatu yang cenderung baru gitu kan. Kayak gitu. Jadi memang terobosan ini tidak bisa diambil, tidak bisa dianggap remeh gitu. Dulu ketika 98 ada reformasi, adalah Jelangkung gitu kan. Jelangkung kan orang nyari-nyari setan, nggak ada ustadznya, nggak ada religinya. Terus tiba-tiba Miles bikin, Miles bikin percintaan SMA, ada Pandangan Cinta, DC. yang sebelumnya udah lama nggak ada gitu. Atau musikal anak-anak, Petualangan Sherina dulu kan, sebelumnya nggak ada, tapi kan naik. Atau Saplangu tuh, orang bikin film di Jakarta, dia bikin film di jauh kan, tapi itu kalau Laskar Pelangi karena novelnya sudah laris manis lah. Iya, udah laku nih. Jadi bisa dari situ, tapi itu juga bisa jalur IP itu, jalur Ali Wahana ya ada. Wahana lain udah laku duluan bisa. Kayak Danur tadi. Danur udah laku duluan gitu. Kalau di yang namanya itu transmedia ya namanya istilahnya. Jadi IP itu pindah-pindah ke berbagai platform gitu. Kata Pak Sapardi, Yoko Dabono ahli wahana katanya. Bahasa Indonesia ahli wahana. Iya, Ahli wahana. Ini pertanyaan terakhir nih, Bang Eki. Kalau menurut Eki, Bang Eki bisa sebutkan nggak 5 film horor terbaik versi Bang Eki? Indonesia. Dari yang nomor 5 dulu sampai nomor 1. Dan sebutkan alasannya. 5 dulu deh. 5 dulu. Ini non-endorse nih. Ini non-endorse. Ini berdasarkan Ini peringkat atau peringkat. Menurut Bang Eki, 5 terbaik gitu. Ingat. Dari 5 dulu. 5 adalah Pocong 2. Nomor 5. Pocong 2 Rudi Sudjarwo. Itu urban legend ngomongin tentang rumah susun lagi. Betulnya rumah susun. Dan menarik itu Rudi Sudjarwo sama Monty Tiwa itu dynamic duo. Monty Tiwa sebagai penulis skenario-nya. Kemudian Monty Tiwa menjadi sutradara. Ini film favorit saya nomor 4 yaitu Keramat. Keramat pendekatannya mockumentary, seolah-olah dokumenter, dan itu nama asli semua. Jadi kita kalau nggak dikasih tahu, kita menduga itu beneran dihadesin. Seremnya tuh. Kalau namanya Kopi Migi gitu kan. Jadi terus dalamnya terus dia kesurupan kan, dia pakai nama asli. Itu jadi kayak kita kayak bener kayak Blair Witch Project kan. Ya gimmicknya kan Blair Witch Project setelah hilang gitu. Ini sama nih yang ini dihadesin, ternyata syutingnya ada yang kemasukan gamenya. Yang ketiga adalah Sundul Bolong, Susana. Yang dulu tahun 81. Jadi tahun 81 itu ada 2 film horor yang menjadi tonggak loh. Dua-duanya Susana. Yang pertama Sundul Bolong, yang kedua Ratu Rindu Hitam. Dua-duanya Susana. Setelah itu Susana jadi ratu horor. Tapi saya milih salah satu aja, Sundul Bolong. Itu Bolong itu nomor 3. Itu yang paling banyak di paling banyak orang inget tuh ya adegannya kan Sundul Bolong ya. Sate Tapi sate itu Sundul Bolong. Tapi di balik itu ada kisah, ada feminisme di situ. Bayangin ini premisnya mantan pelacur nikah, terus Susana yang tadinya PSK ini terus hamil. Terus di pengadilan
nggak ada yang percaya lo dulunya Ferek gitu kan, mau kali lu gatel gitu ya, terus dia merasa bersalah, jadi dia menggugurkan gadingan kan. Itu kan masih relevan sih saat ini gitu ya, tetap perempuan tuh dilecehkan. Male gaze itu sih Surabaya Tomatutra tuh keren. Yang serem itu bukan yang Susana serem, tapi ada yang lebih serem bukan Susana, yaitu ketika dia mau menggugurkan kandungan, tiba-tiba dia melihat banyak bayi-bayi yang yang hidrocephalus ya, yang cacat, yang apa-apa, dan itu berbayang-bayang gitu nih, ngeri banget itu ngeri, paling ngeri itu sampai kita nonton sampai sekarang pasti trauma pasti ya. Jadi kalau waktu saya kecil tuh saya paling trauma tuh waktu nonton film Bayi Ajaib tuh. Nah itu nomor 1 saya ntar. Wah, sama itu juga nomor 1 saya. Itu siapa adegan tuh yang itu kan, yang dulu kan? Iya, yang dulu. Oke, yang 2 sekarang. Yang kedua sebelum yang pertama tadi itu nggak bisa setan. Tapi saya nggak bisa milih antara tahun yang 80 atau yang 2017. Tapi yang 2017 itu pinter Joko, karena dia bermain dengan nostalgia yang orangnya yang saya nonton tahun 80-an itu, dan yang dari sekarang yang pencinta Joko gitu kan, yang penggemar Joko gitu. Dan itu saya sempat nonton, saya kan di luar nggak bisa nonton gitu, saya pulang 2018 saya nonton itu, saya sampai haus dulu, karena dulu dia nontonnya siang-siang gitu, karena serem banget loh, adegan ting 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 gitu ya ibu itu. Tapi film yang pertamanya, film yang aslinya itu nggak kalah serem, karena kita udah sholat diganggu, itu kan serem loh. Serem banget ya, kita udah sholat tuh kan itu kan, tapi diganggu gitu. Nah, dari yang kedua adalah, udah itu kedua, Pengabdi Setan. Yang maksud kedua, yang pertama Pengabdi Setan, kedua itu film yang lamanya itu gak ada motifnya loh, tiba-tiba karena kalian tidak sholat, karena kalian jauh dari Tuhan, jadi siapa aja bisa kena itu. Kalau dulu kan ada event segala macam ya. Ada special mention 1 boleh ya? Boleh. Special mention saya adalah Kodrat. Oke. Kodrat karya Charles Bozzali yang pertama. Karena itu menggam-gam, ada horornya juga ruqyah Islam ya kan. Selama ini kan ruqyah Islam yang bener, karena ada apa namanya konsultannya, plus action di situ, plus pendekatannya ustadznya sebagai superhero. Menarik itu Kodrat, menarik emang. Kodrat itu berantemnya tuh yang kayak Konstantin kita ngeliat yang superhero. Nah, yang pertama Bayi Ajaib tahun 80-an awal ya, 182 gitu ya. Kenapa serem? Pertama adegan tangan di WC itu. Atas gitu di sana balik di sejongkok. Yang itu masih WC jongkok, terus sejongkok. Iya, tiba-tiba ada tangan. Serem banget itu ya Allah. Benar. Terus yang kedua, adegan Rina Hasyim jatuh ke kuburan, ketemu tengkorak, dia lagi hamil, ditarik, hamilnya di belakang. Serem banget itu sama kayak sundul bolong juga di belakang kan. Iya gitu kan, sama seremnya tuh. Terus yang ketiga, karena dirasuki setan, si hantu arwah bule Portugis ya, atau ya, karena saya masih kecil nontonnya, disunat gak bisa nih. Nah itu tuh, kalau saya coba tanya gak bisa gimana tuh, kebakut. Itu serem banget tuh, Terus kemudian yang remake-nya nggak selalu serem, tapi menarik karena dia ngomongin tentang tuan tanah, dan ada adegan yang ketika setannya datang, yang debus-debus itu hilang, debu itu jembret tuh, itu keren banget ya. Gitu guys. Tuh. Nah, special mention yang kedua adalah film yang saya terlibat ya, darahnya. Saya terlibat sebagai musik score. Sayangnya belum ada di OTT, udah nggak di bioskop. Berarti ini menarik karena ada kebaruan karya Yusron Fuadi. Ini menariknya, filmnya kayak apa namanya, torture porn ya, penyiksaan kayak Saw atau Hostel, ketemu dengan Nyi Rocky Kidul. Berarti ada orang Nyi Rocky Kidul marah karena ada woman trafficking di ini.
Dari dia nyusuk ke Cirara ini, ke Cirara, satu dikejar satu-satu, disiksa. Itu menurut saya kembaruan. Saya nggak bisa komentar karena saya terlibat, tapi bagi saya itu penyiksaan itu kan jarang. Jadi semoga itu memperkaya khasanah horor gitu. Tapi itu mau masuk OTT rencananya, ada rencana nggak? Semoga ya gitu ya. Oke, iya. Karena di ending filmnya ada sampai ketemu di darahnya 2 gitu. Jadi harusnya sih ada sequel. Oh, betul. Dan gayanya juga gaya superhero, gaya mirip Kodrat gitu. Oke. Ya, setuju sih. Aku terutama yang nomor 1 sih itu setuju banget. Karena serem banget itu, ya Allah. Itu meskipun saya lahir 83 kan, berarti masih pernah nonton tahun sesudahnya tuh, memorable banget di kepala tuh. Nggak bisa sampai sekarang tuh, nggak bisa lupa. Dan yang berjasa untuk melestarikan film-film jadul ini, pertama ada layar tancap, dan mereka kan pakai 35 mm atau 16 mm. Jadi kalau nggak ada sinematik mungkin mereka gitu. Yang kedua adalah film stasiun TV Indosiar, Antv, malam film tengah malam. Saya nonton Buaya Putih itu di Antv, film apa ya? Karena saya nggak sempat nonton, karena kan saya anak ya waktu itu ya, SD atau malah SMP mentok gitu ya, yang duitnya nggak cukup, nggak bisa semuanya. Ya kalau lihat aja kan, kalau ada kawinan kita nonton gratis, tapi kan nggak semua bisa kita tonton karena sampai subuh, kadang-kadang nggak boleh sampai ini pulang gitu kan. Tapi TV itu sekarang OTT kan, kalau kita rajin tiap kali ada tuh di Klik Film atau di Netflix atau di video gitu, kita sering nemu aja tuh yang hidden gem gitu. Tapi kadang-kadang kalau sekarang ada namanya TV berbayar kayak Flick ya, atau Next Stream gitu ya, yang film-film jadul dan harus kita harus langganan dulu. Betul banyak film-film jadul. Ya, oke. Terima kasih Bang Eki atas waktunya. Messi, sama-sama. Ya baik, teman-teman semua, terima kasih udah diikuti diskusi kita hari ini. Jangan lupa tetap follow dan subscribe ke channel ini, karena ada banyak nanti diskusi saya dengan banyak ahli, mulai dari akademisi dan juga praktisi terkait cerita-cerita atau hal-hal yang menarik di kehidupan ini. Terima kasih Bang Iti, terima kasih teman-teman.